Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, saya kaget membaca sebuah berita yang cukup mengejutkan dan bikin para kubu Jokowi sakit hati begitu kan. Di mana hasil putusan ya dari Dr. Tifa begitu kan ya. Hakim mengabulkan ya eksepsi Dr. Tifa ya di sidang pembuktian ya di mana soal apa namanya orang yang menjadi tersangka begitu. Nah, hakim ini mengabulkan ya eksepsi terdakwa kasus tudingan soal ijazah palsu Jokowi begitu kan ya, yakni Dr. Tifa begitu. Nah, sidang ini kabarnya tidak akan dilanjutkan pemeriksaan saksi ya, ahli dan terdakwa. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya kalau sudah dikabulkan begitu kan ya apa namanya eksepsinya begitu, maka kemudian Dr. Tifa bebas. Aduh, aduh. Kalau sudah bebas seperti ini gimana bos ya? Ya makanya laporannya jangan mencela-mencela ya. Bahkan ya apa yang kemudian disampaikan hakim di situ begitu, laporannya membingungkan. Secara bahasa kasarnya ya seperti itu begitu kan ya. Aduh, ini seru ini. Ini seru. Tonton full begitu kan ya. Aduh. Saya tiba-tiba kaget begitu kan. Saya nyampe rumah kok baca, kaget begitu, sekaget-kagetnya. Ya, melebihi dari seorang Jokowi kagetnya. Melihat berita bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu dan pada akhirnya begitu kan ya apa namanya Dr. Tifa bebas begitu kan ya, dan kabarnya ya Roy Suryo menyambut baik begitu kan soal eksepsi ini. Nah, kita tunggu saja. Coba kita tonton lagi bagaimana putusan hakim seperti ini. Dakwaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan penuntut umum telah tidak cermat dalam menyusun dakwaan. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum mencantumkan dalam dakwaan ketentuan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 310 ayat 1 KUHP atau WVS atau KUHP lama yang merupakan tindak pidana yang sama terhadap orang yang perbuatan yang sama. Dalam satu surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa penuntut umum dalam menyusun dakwaan tidak cermat. Nah, tidak cermat akhirnya ya mencela-mencela begitu kan ya. Apakah ini bagian strategi untuk Jokowi ya agar ijazahnya tidak lanjut atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas ya kemenangan ini sudah di depan mata begitu kan, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Dr. Tifa begitu dan Roy Suryo begitu kan benar-benar menganalisa ya. Dan ini kabarnya begitu kan, para termul-termul sekarang ini kabarnya ya lagi ada rapat ini ya, lagi ada rapat di Geng Solo ini begitu kan ya, untuk bagaimana adu strategi lagi. Aduh. Ngeri bos. Kalau sudah seperti ini ngeri begitu kan ya. Jadi artinya apa? Hakim itu sudah mengetok palu, tok, bahwa ya dakwaan dinyatakan jelas, dinyatakan dikabulkan begitu kan ya. Ini pada akhirnya termul menangis ya. Para termul gagal cair ini. Para termul gagal cair ini bos ya. Kalau sudah seperti ini gimana begitu? Itu rame di X rame begitu kan ya. Nah, coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh siapa? Oleh Dr. Tifa begitu kan ya, yang kemudian memberikan satu jumpa persnya seperti ini. 3 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifa Suma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya,
kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo, insya Allah, ya, akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas Terus. ya. Komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, itu ya pernyataan dari Dr. Tifa begitu. Nanti full videonya ya nanti akan saya taruh di belakang. Yang menarik di situ adalah perlawanan ini dikabulkan. Perlawanan ini tetap terus begitu. Baik dikabulkan atau tidak ya eksepsinya, maka Roy Suryo dan Dr. Tifa itu benar-benar akan melanjutkan perlawanan. Artinya apa? Sampai ya si Mulyono masuk penjara. Secara logika kan seperti itu begitu kan. Ini kan sudah ketok di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini harus ada perlawanan-perlawanan sehingga menemukan titik temu apakah ijazahnya asli atau tidak begitu ya. Nah, dan Rasulullah ini menyambut gembira begitu putusan ya pengadilan begitu pra peradilan ya di negeri Jakarta Timur begitu kan ya. Pengadilan negeri Jakarta Timur yang menerima eksepsi Dr. Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan ijazah Presiden Joko Widodo. Dengan putusan ini, begitu perkara dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan pokok perkara resmi dihentikan. Roy Suryo ini menilai bahwa putusan hakim merupakan petunjuk dari Tuhan dan hasil perjuangannya tim hukum Tifa yang berlandasan ilmu hukum dan menyebutkan ya meski ada keberatan awal yang kemudian ditolak, inti eksepsi itu tetap diterima sehingga begitu dakwaan jasa gugur. Aduh, kalau sudah seperti ini gimana bos? Ya, apa yang mau dipertahankan dari seorang Jokowi? Udahlah, ngaku aja dah. Coba kita tonton ya. Kejujuran, konstitusi, seputih negara ini sejarah harus kita berikan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini. Dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh pengadilan negeri, oleh majelis hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia percayalah bahwa keputusan dari majelis hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi. Nah, ya. Ini sebenarnya bagus begitu apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa begitu kan ya. Ingin menemukan bagaimana status ya hukum dari ijazah itu yang sebenarnya. Itu penting sekali begitu kan. Itu penting sekali. Karena kenapa? Karena kita lihat saja begitu ketika hakim mengabulkan eksepsi Dr. Tifa begitu kan di sidang kasus ijazah ya ini begitu, maka ini kan semuanya kan di stop begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu, mulai dari tersangka, mulai dari mungkin penahanan, mungkin dari yang lain dan sebagainya, atas pembuktian-pembuktian yang ada, atas laporan-laporan yang ada, yang dianggap laporan Jokowi itu membingungkan, pada akhirnya sudah terbantahkan semuanya. Nanti menang lagi dong ya. Menang lagi dan menang lagi. Kalau sudah menang seperti ini mau bagaimana lagi coba ya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian menjadi perjuangan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini menjadi cikal bakal bahwa dia sudah punya power, punya kekuatan begitu kan untuk menelusuri ijazah ini benar-benar asli atau palsu. Para termul-termul itu sekarang kebingungan.
Ya jangan sampai kuasa hukum dari Mulyono ini begitu kan ya memundurkan diri. Benar nggak? Jadi ini coba kita tonton begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu ya di berbagai media sosial. Coba kita tonton ya. Ada yang mengatakan ini menegaskan bahwa putusan sela tersebut tidak menghentikan perkara secara keseluruhan, melainkan hanya meminta adanya perbaikan pada surat dakwaan. Iya, tapi kan ketika dikabulkan seperti ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat begitu kan. Ya, eksepsi itu sangat luar biasa begitu. Nah, dan Rosuryo ini tertawa begitu melihat eksepsi seperti ini begitu kan. Ya, makanya banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa eksepsi ini sangat-sangat luar biasa begitu ketika Dokter Tifa yang duduk di kursi ya pesakitan nampak tenang dengan mendengarkan semua penjelasan dari majelis hakim, kabarnya begitu. Tok 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 tok. Pada akhirnya apa? Ya, dikabulkan. Ngeri bos. Jumpa persnya sangat luar biasa. Ya, coba kita tonton begitu kan. Coba kita tonton jumpa persnya fullnya di video seperti ini. Coba kita tonton. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan. Baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya majelis hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya. Sampai hari ini bukti juga belum diberikan. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lain? Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen. Ya, kami sudah riset 709 dokumen ini. Ya, dan dengan senang hati, apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap dan ya, titik SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan bagian apabila bocoran yang dari 709 tadi. Dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya warnanya merah dengan nilai Rp500
dan bukan hijau. Ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materai hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Ya, baik, dilanjutkan oleh Pak Lutfi. Ya. Saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasanya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan putusan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu berusaha merubah begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah. Untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Ya. Oke. Iya dah, sebelum Bang Tony dulu. Layar-layarnya dulu. Oke, saya ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, yaitu 709 dokumen itu dari dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Satu lagi tentang ijazah asli. Silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti. Pak Iwan dulu. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambahkan kami, teman-teman dulu. KUHP dan KUH baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dibatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau dan yang kedua, Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede.
ya Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Ya buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur. Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas Gadjah Mada. Di Jogja, di Semarang sudah datang KIP ke Solo menggeledah kantor arsip daerah. Ternyata Jokowi nggak punya ijazah, aneh kan? Ya, itu gugatan kami. Jadi kami mengajukan gugatan CLS di Solo, kemudian mengajukan gugatan CLS di Jogja, kemudian di KIP ke Semarang, ya. Dan seperti tadi yang saya mengatakan, Jokowi sengaja disumpah Jokowi biar tidak hadir karena Jokowi tidak punya nyali. Salam akal waras, merdeka. Merdeka. Terakhir Mas Pak Irawan, Pak Wirawan dulu, Pak Wirawan. Pak Wirawan dulu, Pak Wirawan. Ya, nanti save. Ya, yang berhak ini Dr. Tifa dan timnya dulu. Ya. Save the last, fix the best for the last. Ya, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, tidak ada suatu peristiwa yang tidak terjadi selain atas izin Allah. Amin. Jadi atas kejadian ini adalah kejadian Allah. Maju lagi, Dok. Kami sudah menyampaikan pada keadaan yang terjadi ini adalah suatu asas yang membalikkan proses atau yang disebut reversal of judicial process, yang seharusnya menjadi terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun dirubah sedemikian rupa menjadi yang didudukkan sebagai terdakwa itu Dr. Tifa. Ya, apa yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah hasil dari proses yang zalim itu yang kemudian menjadikan, dan kemudian sebetulnya kalau di sidang ini dilanjutkan, kami punya bukti telak, ya. Bukti telak bahwa ada dokumen yang mengatakan bahwa yang namanya Joko Widodo yang diterima oleh UGM itu adalah Joko Widodo alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kami punya bukti itu. Jadi bukan Joko Widodo yang jadi presiden. Joko Widodo, ya, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta sudah kami surati, ya. Buktikan daftar alumni tahun 80 sampai hari ini tidak diberikan oleh SMA Negeri 6. Oleh karena itu kami berkeyakinan betul ijazahnya Joko Widodo itu adalah bukan yang menjadi presiden saat ini. Begitu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026, ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Tifa Husya Tiasuma, luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa, ya, di bawah Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya, ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum, dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima. Ya, jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga atau di Projo DKK. Ya, dan kawan-kawan, sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus, ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifa Husya Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan, Dok, perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan beliau akan membedah otak. Saya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis neopolitikanya. Ya, tiap pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tifa tetap akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga, ya, untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama. Dan untuk 3 sahabat kita, ya, Mas Pak Rizal Fadilah, Rustam Afendi dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua.
Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Dokter. Ya, duduk. Luar biasa. Gak jadi bikin jas. Bikin dong. Jasnya dipinjam. Ininya aja Pak. Iya, ini ganti. Ayo Mas, selamat ya. Mantap Mas, selamat. Ini sahabatku ini. Salah satu lawyer muda nih dari Maluku juga ini, dari Maluku ini. Salah satu anggota tim kuasa hukum dari Mutiva, luar biasa. Gimana Mas? Iya, Maluku ke depan. Silakan kami. Maluku terdepan. Dari siapa? Maju. Silakan diambil. Ya, silakan diambil. Jangan lupa. Thank you Pak Seres. Cari. Siap. Mantap. Siap, mantap. Ini. Siap, terima kasih. Terima kasih, Bro. Mas Roy. Iya. Mas Roy. Apa, Pak? Ya, terima kasih. Mas Roy. Yo. Ini the next bintang untuk selanjutnya di sini. Ini next bintang bersama dengan teman-teman kuasa hukum. Yes. Jadi sekali lagi ini luar biasa, teman-teman kuasa hukum sudah membuka jalan baik. Kami tetap akan terus memperadilankan, mungkin hanya sampai peradilan ketiga, ya gitu. Tapi Sampai kalau ketiga aja, ya? tapi kalau kemudian nanti yang keempat itu nggak bisa dicabut, ya udah kita terus sana yang keempat, karena sudah kami daftarkan yang keempat. 4, 5, 4, 5, 6 tetap ya, oke. Ya, betul, ya. Lanjut. Terima kasih. biar tambah seru. Iya, seru di sana. Kita juga aktivis ya, yang dulu juga Iyalah. Saya ke kamar kecil dulu. Ya. Iya. Ayo Mbak. Maaf media mau naruh. Mas satu lagi. kawan-kawan nanti ada yang nanya ya dalam proses kemenangan ini. Jan, kamu Jan. Oke, tanya Ki. Nanti ada yang tanya ya. Silakan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dari saya ini ada banyak sekali hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang sudah kami persiapkan ya untuk 3 tahun bersidang ya. Jadi kami sudah mempelajari dari 709 dokumen itu ya dan 130 saksi itu. Kemudian bersama dengan BAP yang sudah kami dapatkan tuh yang kira-kira tingginya 1,5 meter itu sudah kami siapkan. Ribuan pertanyaan yang sudah kami siapkan ya. Nah, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa sidang ini selesai di sini. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya dan para advokat saya juga ingin sampaikan bahwa pekerjaan kami jangan sampai sia-sia ya. Karena ini adalah pekerjaan besar bersama kita untuk betul-betul mengungkapkan ya otentitas dari ijazah yang so-called atau disebut sebagai ijazahnya Joko Widodo ya. Nah, pada kesempatan inilah saya perlu sampaikan satu ya, nanti teman-teman advokat akan nambahin lagi ya hasil dari penelitian kita gitu. Jadi pertama kali adalah saya ya sebagai dokter yang mempunyai keahlian dalam bidang anatomi tentu saja dan ilmu fisiognomi itu tidak seperti para termul itu katakan itu ilmu nujum, itu ilmu paranormal, bukan ya. Guru saya adalah Yang Mulia Fahrudin Arozi. Beliau adalah dokter ilmuwan yang lahir abad 12. Jadi ilmu beliau ilmu fisiognomi atau ilmu firasah itu yang saya gunakan ya. Namun sayangnya pada acara Rakyat Bersuara di tanggal 29 April 2025 saya hanya diberi kesempatan kurang lebih 5 menit saja. Dan itu yang kemudian menjadi dakwaan atas pasal 3235 itu ya. Nah, apabila memang
seluruh masyarakat ataupun Pak Jokowi sendiri ingin bertanya apa sesungguhnya ilmu yang saya gunakan, intinya adalah yang saya pertanyakan adalah soal foto ini, ya. Bukan artefak-artefak yang ada pada spesimen ijazah ini. Foto, ya. Ini adalah keahlian saya sebagai dokter. Ahli anatomi, ahli firasah, ahli fisiognomi, ya. Jadi ini foto ini. Nah, kemudian pada ujung akhir dari perjalanan kami yang sudah diputuskan hari ini, ya, saya ingin memberikan asupan, saya ingin memberikan tambahan informasi kepada seluruh masyarakat yang ingin meneruskan perjuangan saya. Nanti saya dengan senang hati akan bisa menjadi ahlinya. Ya, sudah terbuka sebuah cakrawala yang menunjukkan beberapa bukti siapa sesungguhnya orang yang ada di foto ini. Sudah keluar, ya, siapa sesungguhnya orang yang ada di foto ini. Dan dengan beberapa kawan, saya sudah melakukan riset berbasis Bayesian, ya, bahwa orang yang memiliki foto ini, ya, orang yang memiliki foto ini itu memiliki autentifikasi itu sebesar 99%. Artinya orang itu memanglah yang memiliki foto ini, ya. Nah, ya, dan sebetulnya kami akan terus melakukan pendalaman terus pada saat sidang, ya. Kami tinggal akan bertemu dengan yang bersangkutan dan kami akan tunjukkan. Lalu yang kemudian yang berikutnya lagi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, yang paling penting di dalam spesimen ijazah ini, ya, selain foto, bukan artefak yang lain. Yang sangat sulit untuk dibantah adalah materai hijau Rp100. Karena itu berlawanan dengan undang-undang pemerintah di tahun 1985. Dan ahlinya yaitu Prof. Ci sudah sampaikan, ya, itu fatal. Itu fatal, ya. Jadi Prof. Ci sudah sampaikan, dan itu yang saya selalu selama ini sampaikan bahwa kalau sidang ini berlanjut, sidang saya berlanjut, kasihan Pak Joko Widodonya. Ya, kasihan negara ini, karena akan semakin banyak kepalsuan-kepalsuan, manipulasi-manipulasi yang akan terungkap. Ya, lalu ya, jadi materi ini jelas fix, ya, karena kami sudah punya satu evidence, satu bukti, ya, bahwa sarjana Kehutanan UGM tahun 85 itu materinya Rp500. Warnanya merah, dan itu kembali lagi sudah dibuktikan oleh ahli Prof. Ci dan dibuktikan lagi oleh undang-undang yang berlaku tahun 1985 bahwa ijazah dengan materai merah Rp500 itu adalah untuk ijazah sarjana, dan sedangkan ijazah dengan materai yang berwarna hijau Rp100 itu adalah untuk ijazah sarjana muda. Nah, kemudian saya ingin bocorkan sedikit tentang daftar barang bukti yang membuat kami tercengang. Saya dengan para advokat kami itu tercengang karena pada daftar barang bukti sejumlah 94, ya, barang bukti yang diberikan kepada kami dari 709 itu ada daftar barang bukti itu yang aneh, karena di dalam barang bukti tersebut ada beberapa ijazah, ya, ada beberapa ijazah, ada beberapa fotokopi ijazah, ada yang disebut ijazah asli. Jadi ada 3. Ada ijazah asli, ya, yang disita milik beberapa orang, ada fotokopi ijazah milik beberapa orang, dan ada ijazah. Perhatikan baik-baik, ya. Tidak ada asli. Tidak ada asli, ya. Nah, yang ijazah asli itu milik beberapa orang itu adalah lulusan Kehutanan UGM asli. Dia punya ijazah asli. Lalu ada fotokopi ijazah. Itu juga milik beberapa lulusan UGM, tidak cuma Kehutanan, tapi bahkan ada Universitas Islam Indonesia segala macam, ya. Nah, yang tertulis ijazah dan tidak menggunakan kata ijazah asli atau fotokopi, hanya ijazah, itu adalah milik Joko Widodo. Jadi yang disita oleh Polda kemudian dari Joko Widodo itu tulisannya adalah ijazah Joko Widodo, bukan ijazah asli. Sementara daftar ijazah milik para alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lain ditulis ijazah asli. Nah, ini kan menimbulkan ketercengangan di antara kami karena semua spesimen, dokumen, hukum yang diserahkan untuk diuji di dalam sidang tidak boleh typo, tidak boleh salah ketik, karena itu harus direnvoy atau harus ada tanda tangan, sehingga jelas bahwa
ijazah Joko Widodo itu tidak asli, tetapi ijazah begitu aja. Nah ini yang menurut kami itu adalah sesuatu bukti yang sangat telak ya, sehingga sidang saya tidak bisa dilanjutkan. Apalagi kalau kemudian berurusan dengan yang disebut sebagai transkrip nilai. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Ya Bapak Ibu semua, ini sebenarnya saya tunggu-tunggu. Ya, karena waktu presentasi Bareskrim tanggal 22 Mei 2025, dari 55 dokumen yang dipresentasikan oleh Bareskrim, yang bikin saya tercengang adalah soal transkrip. Ya, yang bikin saya tercengang adalah soal transkrip. Karena pada transkrip yang dinyatakan sebagai transkrip nilai Joko Widodo itu sama sekali itu palsu atau tidak otentik. Bahkan kami mendapatkan transkrip nilai asli, ya. Jumlahnya harus 161, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya. Nah, lalu kemudian berikutnya lagi adalah ada tanda tangan asli dekan dan pembantu dekan 1, di mana kita semua kalau Anda mau mengingat lagi mengulang video tanggal 22 Mei 2025, Anda bisa lihat bahwa transkrip nilai yang diaku sebagai transkrip nilai Joko Widodo tidak ada tanda tangan dekan dan pembantu dekan 1. Ini yang kami tunggu-tunggu sebetulnya kalau sidang dimulai. Baik, lanjut Pak Al-Katiri. Terima kasih, saya lanjutkan. Di sidangnya Roy Suryo kemarin, itu bahkan penyidik dari kepolisian yang dihadirkan, kepolisian menyatakan bukan 709 surat itu, tapi 712 bahkan. Malah 712. Dari surat-surat itulah kami akan berselancar. Seperti ini hanya salah satu dan salah dua. Kemudian puluhan yang kami temukan hal-hal yang tidak wajar. Oleh sebab itu, kemarin waktu kita meminta BAP ahli dari pihak mereka yang 26 yang di summary itu ada, tidak diberikan. Kenapa? Takut kita langsung fokus ke pemeriksaan forensik. Lebih parah lagi kalau sampai itu di tangan kita. Makanya saya diberikan sampai hari ini. Jadi sebenarnya tidak diberikan 26 orang itu, ahli BAP itu sebenarnya bukan menyelamatkan ahli forensik, supaya tidak kelihatan bahwa itu hanya 3 orang. Jadi seolah-olah semuanya tidak diberikan. Karena kami sudah tunggu itu. Ada 4 orang forensik akan dihadirkan, akan kami bukan dalami lagi, tapi minta pertanggungjawaban. Akan di blender. Dia bilang blender itu buah-buahan ini orang. Itu. Jadi kami sangat siap dan kami juga terkejut, tapi kami percaya ini adalah skenario Allah. Walaupun orang bisa makar manusia, tapi makar Allah akan lebih makar. Ya, itu jelas. Silakan karena ada berapa pembicara. Silakan. Bicara saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa tadi membuktikan bahwa polisi sendiri ya tidak yakin itu ijazahnya itu adalah asli karena dia sendiri tidak ada. Kalau asli dikatakan hasil, kalau kopi dikatakan kopi. Mas gilirannya Jokowi aja. Jadi polisi sendiri tidak yakin kalau itu yang ngomong asli. Itu asli gitu. Oh, saya berbeda dengan teman saya ini. Saya yakin polisi tahu dan yakin itu tidak asli. Mengapa? Mengapa? Pertama, dalam daftar barang bukti hasil lab kriminalistik itu tidak dilampirkan. Padahal dalam surat dakwaan disebut ada 2. Jadi mendakwa tanpa barang bukti. Coba bayangkan itu. Kasihan gak jadi jaksa sekarang ini? Kasihan banget. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan saksi-saksi dari pelapor termasuk Jokowi dan para termul itu, Anda tahu semua siapa mereka? Hampir semua sudah disumpah. Apa artinya kalau di penyidikan sudah disumpah? Artinya boleh tidak datang. Itu KUHAP. Ya, boleh tidak datang itu KUHAP. Nah, sekarang kalau kita betul-betul terjadi sidang ini, mereka tidak datang dengan alasan sudah disumpah, kita paling hanya teriak kecewa, tapi nggak bisa apa-apa. Karena KUHAP menjamin mereka seperti itu. Termasuk Joko Widodo sendiri. Iya. Jokowi sendiri sudah disumpah. Sudah disumpah. Kemudian yang ketiga, ya, ini yang menarik, ini yang Tegiani ya. Kemarin kan tahu kan, ada pertemuan Jokowi dengan teman-temannya dalam tanda petik gitu kan.
Begitu pertemuan itu yang katanya untuk menyiapkan persidangan, dalam hati saya wah ini orang kalau biasa sign kanan tapi belok kiri, sign kiri, belok kanan, menyiapkan untuk sidang, berarti tidak akan ada sidang. Dengan terbukti Dia sidang gitu loh. Ya, ini tambahan yang terakhir ini ya. Saya tambahkan lagi ya. Ini kacamata saya sebagai peneliti ini ya. Gini, Anda perhatikan baik-baik. Kalau bisa di-recall lagi video-video lama ya terkait dengan 15 orang saksi yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo ya dari sejak awal. Saya lakukan penelitian terhadap orang-orang ini sehingga saya tahu persis, saya sudah melakukan profiling terhadap orang-orang ini. Ternyata sampai detik terakhir kemarin, reuni yang terakhir, orangnya sebagian sudah menghilang. Ya, jadi orang yang pertama yang bertemu dengan saya dan Mas Roy tanggal 15 April 2025 ya, itu Saminuddin Baruripo dan kawan-kawan itu bertemu dengan kami dan mereka itu dengan percaya diri mereka menjadi saksi. Itu pada kemarin pertemuan reuni yang terakhir kali kemarin yang katanya mempersiapkan mereka sebagai saksi, ternyata sebagian besar dari mereka tidak hadir lagi dan diganti dengan orang-orang baru. Dan di daftar barang bukti yang kami terima, ternyata orang-orang itu konfigurasinya udah berubah, nama-namanya sudah berubah. Artinya apa? Mereka ketakutan. Ya. Kenapa? Karena mereka di awal 13 orang itu sudah menyerahkan ijazah ya yang sama dengan ijazah Joko Widodo dengan materai hijau Rp100. Oleh karena itu maka Bareskrim mengatakan bahwa ijazah ini identik dengan 13 ijazah pembanding. Ya, semuanya hijau. Artinya apa? Pak Al-Katiri pada saat beberapa kali podcast menyampaikan, kalau mereka berani menyebut hanya identik dan bukan asli, palsu sama identiknya. Misalnya ini uang palsu, dibuktikan dengan 13 lembar uang palsu, identik nggak? Identik. Ya, nah itu yang membuat saksi-saksi yang semula mungkin entah dijanjikan apa, itu kemudian hilang satu demi satu. Ya. Dan beberapa kuncian-kuncian lain yang sudah kami temukan, dan mereka sebagai saksi itu tidak boleh melakukan sumpah palsu karena saksi sumpah palsu diancam hukuman 7 tahun. Itu juga yang selama setahun ini mereka pelajari, yang tadinya mereka pede, lama-lama mereka ketakutan, lalu melipir satu demi satu sampai hilang. Tinggal orang-orang baru yang mungkin nggak tahu resikonya menjadi saksi, ya, yang diberikan dokumen yang sama, dibuat di Pasar Pramuka juga. Mereka mungkin tidak tahu resikonya. Mungkin mereka tahunya bakal diberi komisaris dan sebagainya itu ya. Nah, jadi itulah yang kami sangat percaya diri. Andai kata eksepsi ini ditolak, yang kita blender pertama kali adalah 15 orang itu. Tambah dikit ya. Tambah. Jokowi, tirulah 2 tokoh. Pertama, Bapak Arsul Sani. Dia dinyatakan bahwa ijazahnya palsu. Begitu dia tunjukkan di publik kepada teman-teman wartawan, langsung down itu semua berita. Kemudian yang kedua teman kita, Roy Suryo, dinyatakan ijazah S3-nya palsu. Begitu ditampilkan di publik, selesai itu semua. Ketiga Obama. Akte kelahirannya. Ya, kejauhan lah untuk Jokowi dia. Ya, itu. Ya, Nasional dan internasional. Ya, ada coba lakukan aja seperti itu. Ya, kalau berani ya lakukan seperti itu. Oke, ada yang tanya jawab, silakan. Saya mau menyampaikan gini, ini adalah hadiah untuk Integrated Criminal Justice System Indonesia atau sistem peradilan pidana yang tanggal 2 Januari 2026 mulai berlaku, bahwa hukum acara pidana itu ada due process of law. Ada kuhapnya itu kan nanti untuk mencapai tujuan. Nah, tentu saja saya pakai bahasanya Talcott Parsons maupun bahasa Al-Quran ya. Talcott Parsons itu bilang tujuan itu tidak boleh kemudian menghalalkan proses, atau kemudian dalam bahasa agama wala talbasul haqqa bil batil, tidak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil. Jadi upaya untuk menuju material itu juga harus jelas, harus benar. Dan ini menurut saya hadiah juga untuk kejaksaan ya, yang kemarin itu adalah hari bakti
Adiaksa dan juga 1 Juli kemarin kepolisian bahwa bagian dari sistem peradilan pidana, polisi, jaksa dan hakim harus kemudian benar-benar menjalankan yang namanya due process of law untuk mencapaikan tujuan keadilan. Kira-kira Dok, silakan teman-teman. Baik, kalau ada pertanyaan, sudah? Iya, pertanyaan. Baik. Any question? Yes. Ada. Oke, baik. Hanya Terima ada kasih pertanyaan banyak. satu, malah pertanyaan langkah selanjutnya untuk menghakimi Jokowi bagaimana? Ya, Terus kita suarakan. Terus kita suarakan ya. Kemudian juga saya ya itu akan bisa menjadi ahli apabila ada elemen masyarakat ya yang mau melanjutkan laporan ini, perjuangan ini. Silakan dengan hasil penelitian kami. Para elemen masyarakat saya undang, Anda bisa buat laporan polisi. Michael mungkin bikin laporan polisi, saya jadi ahli. Atau siapa mungkin Bang Jali laporan, Bang Janes laporan, saya jadi ahlinya. Karena penelitian ini sayang, karena sudah kita teliti ya 709 dokumen. Itulah tadi begitu apa yang kemudian disampaikan dalam berbagai media begitu ya. Saya pribadi melihat bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Sudah 2-0. Ya, sudah 2-0 ini. Kemarin sudah menang, sekarang ya menang lagi begitu. Akhirnya 2-0. Ya, 2-0. 2-0. Aduh, Jokowi kalah lagi begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.